Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pengantar metode statistik yang diampu oleh Bapak Muhammad Aska, SSI MSc, selaku dosen PMS TPBF. Judul tugas besar yang kami pilih adalah proporsi penggunaan Android dan iOS antara laki-laki dan perempuan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Abi Karami dengan NIM 10191001, Ayuni Puspaningratri dengan NIM 10191014, Eri Sandi dengan NIM 10191028, Hardiani dengan NIM 10191038, saya sendiri Muhammad Akmal Ismail Lubis dengan NIM 10191050, Nadia Putri dengan NIM 10191062, Risti Nur Fadilah dengan NIM 10191074, dan Torik Rahman dengan NIM 10191086. Latar belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari terpilihnya judul yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, telah banyak kemajuan yang dikembangkan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan. Salah satunya dalam hal akses informasi. Telepon pintar sudah tidak asing lagi bagi pengguna telepon seluler. Telepon pintar atau smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, terkadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Pertumbuhan permintaan akan alat canggih yang mudah dibawa kemana-mana membuat kemajuan besar dalam prosesor, memori, layar, dan sistem operasi yang di luar dari jalur telepon genggam sejak beberapa tahun ini. Pengembangan tersebut pun nampak dengan adanya sistem Android dan iOS. Selain itu, karena kami berasal dari prodi sistem informasi, jadi kami cukup relate dan tertarik untuk membahas mengenai sistem operasi, yang dalam hal ini yaitu Android dan iOS. Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai perbedaan proporsi ini, kita bisa mengetahui apa alasan masyarakat dalam membeli smartphone tertentu dan apa yang menjadi daya tariknya, dengan harapan para pengembang software atau smartphone lokal bisa berinovasi dalam bisnis tersebut dan bisa berjaya di negeri sendiri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama. Bagaimanakah minat dari kaum milenial terkait dengan adanya sistem operasi Android dan iOS? Yang kedua, bagaimanakah banyaknya perbandingan yang menggunakan Android dengan iOS? Dan yang ketiga, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Android dan atau iOS? Next, ada metodologi penelitian. Di sini kami menyurvei laki-laki dan perempuan yang berumur 17 sampai 20 tahun dengan target 200 responden laki-laki dan 200 responden perempuan. Mengapa kami mengambil hanya pada usia remaja? Karena pada umumnya yang memiliki concern terhadap perkembangan teknologi ada pada usia tersebut. Responden kami berasal dari berbagai macam daerah di Kalimantan Timur, seperti Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam, Bontang, dan lainnya. Untuk alur penelitian, yang pertama kami lakukan adalah mengidentifikasi masalah dan rumusan masalah. Tentu untuk membuat sebuah penelitian, kita wajib mengetahui dulu apa saja permasalahan yang akan dibahas agar lebih terfokus. Yang kedua adalah membuat kuesioner. Berangkat dari rumusan masalah, maka kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi data dalam penelitian kami. Kuesioner ini sendiri kami menggunakan Google Form agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pelaksanaan survei. Google Form yang kami buat, yang kami sebar, itu melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Line, dan lainnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu analisis statistik deskriptif. Data yang kami dapatkan tidaklah sedikit dan juga berbeda-beda, sehingga diperlukan suatu cara agar data tersebut dapat diproses. Dalam penelitian ini, kami menggunakan analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk mencari mean atau rata-rata dari data yang diperoleh, modus, median, dan interquartile range. Statistik deskriptif sendiri merupakan metode-metode yang juga berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Yang kelima yaitu estimasi parameter proporsi. Pada penelitian ini, kami menggunakan sampel yang terdiri dari kaum milenial yang sebagian besar cenderung memilih menggunakan Android ketimbang iOS. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rata-rata pengguna Android yang akan dibahas di slide selanjutnya.
Yang keenam yaitu uji hipotesis, yang yaitu digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Yang ketujuh yaitu penarikan kesimpulan. Dari data yang telah kami kumpulkan, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat. Yang kedelapan yaitu penyusunan laporan, yaitu hasil data yang sudah diolah dan dituangkan dalam bentuk laporan. Selanjutnya ada pembahasan. Dari 200 data responden laki-laki dari kalangan umum berusia 17-20 tahun, didapatkan data yaitu 108 orang atau 54% mengklaim menggunakan Android, sedangkan 92 orang atau 46% mengklaim menggunakan iOS. Dari data 200 responden perempuan dari kalangan umum berusia 17-20 tahun, didapatkan data yaitu 92 orang atau 46% mengklaim menggunakan Android, sedangkan 108 orang atau 54% mengklaim menggunakan iOS. Bisa dilihat untuk diagramnya sendiri, diagram lingkarannya, bahwa untuk penggunaan Android dan iOS pada laki-laki itu sekian, dan penggunaan Android dan iOS pada perempuan itu sekian. Oke, kita next. Oke, masih pada pembahasan. Kali ini pemaparan data mengenai estimasi proporsi. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa data pada populasi 1, yaitu responden laki-laki, dari kalangan umum yang berusia 17-20 tahun, memiliki modus yaitu pengguna Android. Data yang didapatkan yaitu sebanyak 108 dari 200 data. Lalu pada populasi 2, yaitu responden perempuan dari kalangan umum yang berusia 17-20 tahun, memiliki modus yaitu pengguna Android. Data yang didapatkan yaitu sebanyak 92 dari 200 data. Adapun untuk perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan dari kalangan umum berusia 17-20 tahun mengenai pengguna Android dan iOS dapat dilihat pada perhitungan berikut. Baik, diketahui populasi 1 atau laki-laki itu N1-nya sama dengan 200, X1-nya sama dengan 108, sehingga didapatkan P yaitu X per N, X1 per N1 sebesar 108 per 200, didapatkan hasil 0,54. Dan Q itu adalah 1 dikurang P, maka didapatkan 1 dikurang 0,54 sebesar 0,46. Selanjutnya populasi 2, yaitu perempuan. Dengan N2 sebesar 200 dan X2 sebesar 92. Dengan P sama dengan X2 per N2, maka didapatkan 92 per 200 yang mendapatkan hasil 0,46. Selanjutnya untuk Q itu 1 dikurang P, yaitu 1 dikurang 0,46, sehingga didapatkan hasil 0,54. Selanjutnya yang ditanya adalah interval konfidensi 95% adalah untuk P1 memiliki rumus P1 dikurang E1 kurang dari P1 plus E1. Atau bisa kita sebut juga P lebih dari P1 dikurang E1 dan P kurang dari P1 ditambah E1. Sehingga didapatkan E1-nya adalah Z alpha per 2 akar dikali akar P1Q1 per N1. Sehingga selanjutnya 1,96 dikali akar 0,54 dikali 0,46 per 200 sehingga didapatkan hasil 0,07. Selanjutnya P lebih dari 0,54 dikurang 0,07 dan kurang dari 0,54 ditambah 0,07 sehingga P lebih dari 0,47 dan kurang dari 0,64. Untuk P2 yaitu memiliki rumus P lebih dari P2 dikurang E2 dan kurang dari P2 plus E2. Sehingga E2 adalah Z alpha per 2 dikali akar P2Q2 per N2. Sehingga didapatkan 1,96 dikali akar 0,46 dikali 0,54 per 200. Sehingga didapatkan hasil sebesar 0,07. Sehingga P lebih dari 0,46 dikurang 0,07 dan kurang dari 0,46 ditambah 0,07 sehingga didapatkan hasil akhir P lebih dari 0,39 dan P kurang dari 0,53.
Selanjutnya, ada uji hipotesis seluruh proporsi. Sekelompok mahasiswa ingin meneliti proporsi pengguna Android dan iOS antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki terdapat 200 sampel, 108 laki-laki diantaranya menggunakan Android, sedangkan perempuan terdapat 200 sampel, 92 diantaranya menggunakan Android. Apakah dapat disimpulkan pada taraf 5% bahwa proporsi penggunaan Android laki-laki pada kalangan umum berusia 17-20 tahun dalam populasi lebih besar daripada proporsi penggunaan Android perempuan pada kalangan umum berusia 17-20 tahun? Baik, di sini ada perhitungan lagi. Diketahui laki-laki dengan N1 sama dengan 200, P1 sama dengan 0,54, dan X1 sama dengan 108. Sementara diketahui untuk perempuan, N2-nya sama dengan 200, P2 sama dengan 0,46, dan X2 sama dengan 92. Sehingga didapatkan rumus P X1 plus X2 per N1 plus N2. Didapatkan hasil 108 plus 92 per 200 plus 200. Sehingga didapatkan hasil sebesar 0,5. Dan Q sama dengan 1 dikurang P, yaitu 1 dikurang 0,5, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,5. Selanjutnya ditanya, apakah hipotesis 0 diterima atau hipotesis 0 ditolak? Hipotesis 0 itu rumusnya P1 dikurang P2 sama dengan 0. Dan hipotesis 1 itu P1 dikurang P2 lebih dari 0 dengan alfa sebesar 95% dan Z alfa sebesar 1,96. Sehingga Z hitung itu rumusnya P1 dikurang P2 per akar PQ kali dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2 tutup kurung, maka didapatkan hasil 0,54 dikurang 0,46 per akar 0,5 dikali 0,5 dikali 1 per 200 plus 1 per 200, sehingga didapatkan hasil 0,08 per akar 0,25 dikali 0,01, sehingga Z hitungnya sebesar 1,6. Karena Z hitung lebih kecil daripada Z alfa, maka keputusannya H0 diterima dan disimpulkan bahwa proporsi penggunaan Android laki-laki maupun perempuan pada kalangan umum berusia 17-20 tahun adalah sama. Selanjutnya ada kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan, berdasarkan jawaban responden laki-laki sebanyak 54% memilih memakai Android dan 46% memakai iOS. Berdasarkan jawaban responden perempuan, sebanyak 46% memilih memakai Android dan 54% memakai iOS. Lalu, apa keunggulan dan kelemahan dari dua sistem tersebut? Untuk Android, keunggulannya yaitu open source, penggunaannya cukup mudah, tampilannya lebih beragam, dan support micro SD, dan ada fitur multitasking. Kelemahannya yaitu Android runtime-nya butuh banyak ruang penyimpanan sehingga agak lag kalau misalnya penuh. Dan yang kedua, banyak aplikasi rentan virus. Untuk iOS, keunggulannya yang pertama yaitu integrasi dengan banyak perangkat Apple, dan yang kedua, opsi App Store-nya sangat lengkap. Selanjutnya kelemahannya, harganya yang tidak terjangkau, tidak tersedia micro SD, tidak ada fitur multitasking, dan baterainya cepat habis. Itu semua berdasarkan jawaban dari para responden yang mayoritas. Selanjutnya, adapun saran dari dilakukannya survei mengenai perbedaan proporsi penggunaan Android dan iOS antara mahasiswa dan mahasiswi TK angkatan 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, semoga laporan ini menjadi sebuah titik pendorong bagi pemula yang ingin belajar menganalisis data berdasarkan metode yang digunakan seperti kami. Yang kedua, sebaiknya dalam melakukan perhitungan harus teliti dan tidak terburu-buru sehingga hasil yang didapatkan akurat dan tidak perlu memakan banyak waktu. Dan yang terakhir, sebaiknya pengumpulan data dilakukan sesegera mungkin agar olah data dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Baik, itu tadi merupakan akhir atau slide akhir dari presentasi ini. Sekian tadi pemaparan dari tugas besar kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman sekalian dan juga untuk dosen kami, Bapak Aska. Panjang umur untuk kalian yang sudah berjuang dalam pembuatan tugas besar ini, dan panjang umur buat kalian yang sudah nonton konten YouTube kami. Sehat selalu untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.